Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya Ananda, dan Ibu harapkan Ananda semua pada pembelajaran online kali ini Ananda mengaktifkan kameranya ya, agar pembelajaran kita uh, terjalan dengan lancar, oke? Boleh ya Ananda ya? Baik, pada kesempatan kali ini di mata kuliah teknologi terbarukan, di sini Ibu dan teman-teman Ibu akan memberi sedikit pengetahuan ataupun materi mengenai teknologi terbarukan di bidang produksi sandang. Nah, Ibu tidak sendiri, Ibu ditemani dengan teman-teman Ibu, yaitu pertama ada Ibu Melisa, Ibu Muna Salfira, Ibu Nur Syahida, Ibu Nurul Aini, dan Ibu sendiri, Ibu Nurul Aini. Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas topik fashion berkelanjutan. Menarik bukan? Di sini siapa yang tahu itu fashion? Ada yang tahu Ananda? Halo, nggak tahu ya. Jadi fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh kita, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh kita. Itu ya Ananda semua ya. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas ada 7 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian fashion berkelanjutan, yang kedua tujuan fashion berkelanjutan, yang ketiga manfaat fashion berkelanjutan, empat ciri-ciri fashion berkelanjutan, yang kelima hal yang harus diperhatikan dan ada langkah-langkah dalam menerapkan fashion berkelanjutan, dan yang terakhir ada produk fashion dan brand fashion. Sangat menarik bukan? Ada produk fashion dan brand fashion. Mari kita saksikan ya bersama-sama. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit apa itu fashion berkelanjutan. Sebelumnya kita harus tahu dulu tadi teknologi terbarukan di produksi sandang. Nah, ada yang tahu nggak sandang itu apa, teman Anda semuanya? Nggak ada ya? Ya, Ibu jelaskan ya. Sandang menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bahan pakaian yang Ananda pakai. Nah, jika diberi penjelasan lebih jauh mengenai kebutuhan manusia, maka arti sesungguhnya adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam contohnya itu yang akan kita bahas kali ini yaitu fashion berkelanjutan. Nah, sandang juga merupakan pakaian diperlukan manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya. Nah, pakaian merupakan salah satu contoh kebutuhan primer manusia. Perlu Anda ketahui, pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan lainnya. Nah, secara sederhana, fashion berkelanjutan adalah suatu gerakan yang menuntut agar industri tekstil lebih mementingkan lingkungan serta masyarakat yang memproduksinya. Nah, dalam bahasa Indonesia, sustainable atau berkelanjutan yang memiliki arti berkelanjutan, sehingga sustainable fashion ini juga dapat disebut dengan fashion berkelanjutan. Nah, Sustainable fashion merupakan upaya yang diambil untuk mendorong perubahan pada sistem produksi industri fashion menuju nilai-nilai ekologis dan keadilan sosial yang lebih besar. Konsep ini mendorong industri fashion memberikan dampak yang lebih baik terhadap kelestarian bumi dan kesejahteraan para pekerjanya. Nah,
Perlu Ananda ketahui ya semuanya, kebutuhan sandang termasuk kebutuhan utama kita. Nah, sandang berarti pakaian yang tadi sudah Ibu jelaskan. Seiring perkembangan zaman, fungsi pakaian pun mengalami perkembangan. Nah, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas ataupun dingin. Benar tidak, Feni? Kalau pakaian itu untuk melindungi tubuh kita. Halo, ada Feni di sini? Ada, Bu. Iya, Benar, Bu. iya, baik. Nah, dalam perkembangannya, fungsi pakaian tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi lebih luas lagi yaitu untuk kenyamanan kita, Nanda. Nah, pakaian terbuat dari berbagai jenis bahan nih, Nanda. Ada pakaian yang terbuat dari bahan alami, ada pakaian yang terbuat dari bahan buatan. Nah, teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, lanjut, teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu ini akan menimbulkan berbagai perubahan yang terus bermunculan, Ananda. Hal tersebut berhubungan pula dengan tren ataupun model. Nah, tren model atau tren fashion yang terus bermunculan dalam waktu yang relatif singkat ini, saat ini istilah fashion bukanlah suatu hal yang baru di kita dengar, karena sudah banyak ya pihak-pihak yang sering membicarakan tren fast fashion ini. Nah, fast fashion ini memberikan berbagai pilihan mode yang sedang tren dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, hal tersebut menjadi fast fashion makin memiliki peminat dengan jumlah yang terus bertambah setiap harinya. Oke, baik. Nah, di sini Ibu mau nanya dulu pada Ananda semua tentang apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Kira-kira tadi apa sih yang Ibu bilang tentang pengertian fashion berkelanjutan? Ada yang bisa menjawab? Halo? Apakah di sini ada Ananda Dito? Dito? Hadir, Bu. Dito apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, Dito, Ibu mau bertanya pada kamu ya. Apa ya tadi itu fashion berkelanjutan yang telah Ibu jelaskan? Ya, Dito. Apakah masih di ruang Zoom? Sepertinya Dito Boleh mengalami. diulangi, Bu. Soalnya pakai laptop putus-putus suaranya, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu tadi sudah menjelaskan fashion berkelanjutan. Nah, tadi sekiranya kalau Dito emang menyimak, apa sih itu fashion berkelanjutan? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Eh, Fashion berkelanjutannya, Bu, tadi. Fashion berkelanjutan ini, Bu. Hmm. Terdengar suara saya, Bu? Cek, ada suaranya, Bu. Terdengar Dito. Silakan Dito. Fashion berkelanjutan itu, Bu, suatu gerakan yang menuntut agar industri tekstil lebih mementingkan lingkungan serta masyarakat yang memproduksinya, Bu. Baik, terima kasih ya Nanda Dito. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih anak Nanda Ibu semuanya, yaitu fashion
berkelanjutan atau sustainable fashion. Pasti Anda pengen tahu kan apa sih tujuan dari fashion berkelanjutan ini, ya kan? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Materi tujuan fashion berkelanjutan akan disampaikan oleh Ibu Nurul Aini. Kepada Ibu Nurul Aini, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Laili. Nah, Anda semuanya, tadi kita sudah membahas mengenai fashion berkelanjutan. Maaf, di belakang Ibu ada suara ayam ya, jadi mohon dicekkan saja. Nah, tadi sudah dibahas mengenai fashion berkelanjutan, di mana fashion berkelanjutan ini suatu gerakan yang menuntut agar industri tekstil tersebut lebih mementingkan lingkungan serta masyarakat yang memproduksinya. Lalu apa sih tujuan dari fashion berkelanjutan ini? Nah, tujuannya yaitu untuk menyatukan seluruh pihak yang ada dalam industri fashion untuk mengubah cara produksi dan konsumsi secara bersama-sama agar menjadi lebih baik. Nah, maksudnya seluruh pihak dalam industri fashion ini yaitu fashion designernya, produsen, distributor, dan konsumen. Kenapa konsumen termasuk? Karena konsumen nantinya yang akan menggunakan fashion tersebut. Siapa konsumen tersebut? Ya manusia, kita semua yang menggunakan pakaian. Tentunya kita juga pasti ya menggunakan pakaian. Nah, berikutnya yaitu manfaat dari fashion berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Fashion berkelanjutan itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena setiap produk atau hasilnya itu memperhatikan segala proses yang tidak dapat mencemari lingkungan dan akan setiap produknya tersebut dibuat dengan memperhatikan alat dan bahan yang digunakan, sehingga tidak akan mencemari lingkungan seperti fast fashion. Fast fashion itu kondisi di mana sebelum munculnya fashion berkelanjutan, yang mana fast fashion tersebut dapat menimbulkan pencemaran karena sulitnya pakaian-pakaian tersebut terurai. Kemudian yang kedua yaitu menghemat biaya. Nah, kalau kita lihat dari proses produksinya, fashion berkelanjutan itu membutuhkan biaya yang sangat mahal karena kualitas yang diberikan itu cukup bagus dan aman bagi alam. Namun, konteks menghemat biaya di sini itu karena konsumen dapat menekan pengeluaran untuk pembelian pakaian terus-menerus karena kualitasnya yang masih bagus. Karena bedanya dengan fast fashion yaitu harganya murah, tapi kita harus membeli pakaian itu setiap saat karena pakaian itu mudah rusak gitu. Sedangkan di fashion berkelanjutan, pakaian tersebut mungkin boleh saja mahal, tapi dengan kualitas yang bagus dan waktu tahan kualitas pakaian tersebut lama gitu. Jadi konsumen kitanya tersebut tidak perlu membeli pakaian setiap bulan atau setiap minggu karena pakaian itu bisa bertahan mungkin bertahun-tahun. Itu di luar konteks apakah si konsumen tersebut mempunyai gaya yang saya harus ganti pakaian, seharus itu. Di luar konteks tersebut. Nah, berikutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, produk fashion berkelanjutan ini harus memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Tenaga kerja yang dipekerjakan pada industri ini harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Mereka merupakan tenaga kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemilik usaha, sehingga tenaga kerja tersebut tidak merasa tertekan dan merasa sejahtera, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga-tenaga pekerja yang bekerja di produksi tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan kenyamanan bagi konsumen. Nah, maksud dari memberikan kenyamanan di sini, yaitu produk tersebut diproduksi bukan dengan bahan-bahan yang sembarangan. Harus dipertimbangkan segala aspeknya, terutama kualitas dan kenyamanan produk. Produk dengan kualitas yang baik, tentunya konsumen juga senang menggunakan produk tersebut. Nah, ketika produk itu berkualitas, ya maka konsumen juga akan, oh ya produknya bagus, saya nyaman menggunakannya, tidak ada seperti rasa gatal atau apa di tubuh, dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu materi tentang tujuan dan manfaat dari fashion berkelanjutan. Nah, coba, apakah Anda ada menyimak apa saja sih manfaat dari fashion berkelanjutan ini?
Coba siapa ya kira-kira? Pak Izah, Pak Izah, coba Ya, diulangi lagi. Apa sih manfaat dari fashion berkelanjutan ini? baik Bu, izin Bu. Ada beberapa manfaat dari fashion berkelanjutan. Yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan, lalu menghemat biaya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir, memberikan kenyamanan bagi pemakainya, Bu. Oke, Masya Allah, Pak Izah. Keren sekali ya menyimak ternyata. Baik, terima kasih Pak Iza. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kembalikan kepada Ibu moderator cantik kita. Kepada Ibu Laili dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nurul Aini yang telah menjelaskan tadi tujuan fashion berkelanjutan. Nah, menarik ya Ananda semua tujuannya. Nah, sekarang materi keempat itu ada ciri-ciri fashion berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Ibu Syahida. Pada Ibu Syahida, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Laili yang telah memberi kesempatan kepada Ibu Syahidah untuk menjelaskan mengenai ciri-ciri fashion. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu kita tadi, ada beberapa materi yang dijelaskan, yaitu definisi fashion berkelanjutan, tujuan fashion. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri fashion berkelanjutan. Nah, di sini ciri-ciri fashion berkelanjutan itu ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu animal free. Nah, sebelumnya, apakah Ananda semuanya udah tahu apa sih animal free ini? Tidak, Bu. Baik. Di sini akan Ibu jelaskan animal free di sini yang dimaksudkan itu adalah, nah, fashion yang kita gunakan di sini itu adalah fashion yang ramah lingkungan, nah, tidak melibatkan hewan dalam proses produksinya. Nah, itulah yang disebut sebagai animal free. Nah, jadi yang digunakan bahan di sini itu adalah mulai dari menggunakan seperti kelestarian alam yang berkelanjutan, bisa menggunakan bahan organik seperti contohnya itu adalah katun, wool, sutera, kayu, dan juga serat pisang atau karet, dan lain-lain. Nah, di situ yang dimaksud sebagai animal free. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan pewarna alami. Nah, pewarna alami yang dimaksudkan di sini itu adalah, jadi fashion yang ramah lingkungan itu harus menggunakan pewarna alami yang terbuat dari serat buah dan juga terverifikasi oleh Exotex Standar 100. Nah, jadi pada penggunaan fashion ini tidak menggunakan pewarna sintesis dari alam. Namun, maaf, tidak menggunakan pewarna sintesis kimia, namun menggunakan pewarna alami. Next, selanjutnya, Bu. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, yang di sini yang dimaksudkan itu adalah memanfaatkan sisa limbah. Nah, jadi yang di sini yang dimaksudkan memanfaatkan sisa limbah itu adalah, jadi eco fashion dapat diciptakan dari bahan baku atau material yang tersisa. Nah, bahan baku tersebut akan mengalami proses pengulangan produksi untuk menekan jumlah limbah. Nah, jadi bisa dimanfaatkan sisa limbah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, jadi efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan di sini itu adalah sangat memperhatikan sumber daya baik listrik maupun air selama proses produksi. Nah, yang kelima yang di sini yang dimaksudkan itu adalah yang kelima, fight trade. Jadi, fashion ini tidak hanya tentang meminimalisir dampak negatif pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan produksi dari bahan tersebut. Next. Nah, tadi merupakan 5 ciri-ciri dari fashion berkelanjutan. Nah, di sini Ibu ingin menekankan kembali kepada Ananda semuanya, dari yang ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada dari Ananda yang bisa mengulang penjelasan Ibu tadi? Ananda semuanya, apakah bisa mengulang apa sih 5 ciri-ciri tersebut? Nanti Ibu akan masukkan namanya di buku nilai. Apakah Izin, ada? Bu. Ya, Saya, Bu. baik. Yang pertama kepada Pak Izzah, silakan.
Ya, Bu, izin Bu, ada beberapa ciri-ciri dari fashion berlanjutan, yaitu pertama, tidak melibatkan hewan dalam proses produksinya. Ini contohnya itu tidak menggunakan kulit hewan, Bu, contohnya. Terus yang kedua, menggunakan pewarna alami, terus memanfaatkan sisa limbah, ya, terus efisiensi penggunaan sumber daya dan fair trade. Nah, bagus sekali ya, Faiza. Ternyata Faiza menyimak apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, mungkin ada dari Ananda semuanya yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Faiza, silakan. Baik, kita cukupkan aja ya, satu aja jawaban yang tadi. Nah, untuk selanjutnya, materi yang kelima yang akan Ibu jelaskan di sini itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan fashion berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan fashion berkelanjutan. Yang pertama itu adalah bahan mentah. Nah, bahan mentah yang dimaksudkan di sini adalah jadi serat alami itu merupakan pilihan dengan dampak yang lebih baik untuk lingkungan dibandingkan dengan serat sintesis. Nah, contoh bahan mentahnya tersebut itu adalah rayon viskota yang terbuat dari kayu selulosa. Nah, serat alami yang sama sekali tidak mengandung plastik dan mudah terurai dengan alami dari tanah. Jadi bahan mentah itu harus diperhatikan juga. Nah, next selanjutnya. Nah, jadi di sini proses produksi yang kedua ya, Nanda. Nah, proses produksi itu juga harus diperhatikan dalam memanfaatkan fashion berkelanjutan, karena di sini ditekankan lagi bahwa proses produksi bahan mentah hingga menjadi kain umumnya merupakan proses yang memerlukan sumber energi yang besar dan juga bahan kimia yang dibutuhkan mulai dari produksi kain hingga pewarnaannya tersebut. Next. Nah, yang terakhir itu adalah masyarakat. Nah, yang perlu ditekankan di sini, masyarakat. Masyarakat itu sangat diperhatikan karena selalu memberi dampak yang dirasakan kepada masyarakat. Nah, harusnya dampak positif, contohnya itu adalah dapat memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat tersebut dan juga dapat memberikan dampak positif di wilayah operasional tersebut. Nah, next. Nah, itu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam fashion. Nah, apakah Anda semuanya sudah memahami apa yang telah Ibu jelaskan dari penjelasan mengenai materi yang keempat dan kelima tadi? Paham, Bu. Nah, sudah ya, udah paham ya. Berarti Anda semuanya menyimak apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya, mengenai materi selanjutnya, Ibu kembalikan kepada Ibu Laili. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Syahida yang sudah menjelaskan dua materi tadi. Nah, Ibu di sini mau nanya kepada Ananda semua, siapa yang masih ingat apa saja materi yang dijelaskan oleh Ibu Syahida tadi? Ada dua materi kan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Izin, Bu. Ya, silakan Ananda Sulis. Terima kasih, Bu. Baik, tadi Bu Syahidah menjelaskan dua pokok pembahasan, Bu, yaitu ciri-ciri fashion berkelanjutan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan fashion berkelanjutan, Bu. Yang pertama untuk ciri-ciri fashion itu, yang pertama ada animal free, kemudian menggunakan pewarna alami, memanfaatkan sisa limbah, efisiensi penggunaan sumber daya, dan fair trade. Kemudian untuk hal yang harus diperhatikan itu, yang pertama ada memperhatikan bahan mentah yang digunakan, kemudian juga proses produksi dan pemasarannya kepada masyarakat serta dampaknya kepada kehidupan sehari-hari, Bu. Terima kasih, Bu. Ya baik, terima kasih ya Ananda Sulis. Beri aplaus semuanya untuk Ananda Sulis. Nah, Ibu harapkan Ananda semuanya dapat memahami seperti Ananda Sulis ya. Oke Ananda semua, nah materi selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam menerapkan fashion
berkelanjutan. Nah, materi ini akan dibahas oleh Ibu Melisa. Kepada Ibu Melisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nurul Laili. Nah, Ananda, setelah kita membahas tadi mengenai ciri-ciri dari fashion berkelanjutan dan juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan fashion berkelanjutan, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menerapkan fashion berkelanjutan. Nah, jadi kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menerapkan fashion berkelanjutan. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu membeli pakaian dengan bahan kain organik. Nah, kenapa kita membeli pakaian dengan bahan kain organik? Siapa yang tahu? Kenapa tidak dengan bahan-bahan yang lain? Ada yang tahu, Ananda? Bu, izin Bu. Ya, Faiza, silahkan Faiza. Karena bahan organik itu mudah terurai Bu dan tidak mencemari lingkungan nantinya Bu. Iya, betul sekali ya Faiza. Nah, terima kasih Faiza. Nah, betul yang dikatakan oleh Faiza, kita membeli pakaian dengan bahan organik yaitu nantinya supaya bisa terurai di lingkungan dan juga bahan organik ini juga terhadap lingkungan. Salah yang dapat kita lakukan dalam memulai kebiasaan baru dalam memilih pakaian. Nah, contoh dari bahan organik yang dapat kita ambil yaitu seperti bahan dari katun, tencel, dan dari bahan lainnya. Nah, langkah kedua yang dapat kita lakukan yaitu mendaur ulang pakaian. Seperti yang kita ketahui, sebanyak mungkin 85% dari semua tekstil di industri fashion akan terbuang dari setiap tahunnya. Nah, maka dari itu, langkah baiknya yaitu kita mendaur ulang pakaian menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendukung konsep fashion berkelanjutan. Nah, contohnya yang telah diterapkan oleh industri Inggris yang bernama Thalia Bray. Ya, ia merupakan salah satu merek produk di Inggris yang telah menggunakan cara daur ulang pada produknya. Nah, ada produknya yang terbuat dari cashmere of palm yang tidak dapat dijual kembali karena berlubang. Nah, kemudian diperbaiki dengan barang baru. Nah, langkah ketiga yaitu kita menyewa pakaian untuk acara-acara tertentu. Nah, langkah ini dapat kita terapkan dalam menerapkan fashion berkelanjutan. Nah, kenapa kita bisa harus ditawarkan untuk menyewa pakaian untuk acara tertentu? Nah, kan kebanyakan orang kerap kali membeli pakaian baru yang hanya digunakan sekali dalam acara tertentu. Nah, seperti saat kita menghadiri pesta dan acara-acara penting lainnya. Nah, untuk mendukung konsep fashion berkelanjutan, nah kebiasaan menyewa pakaian untuk menghadiri pesta atau acara-acara penting lainnya itu, kita dapat menyewa pakaian. Nah, ini dapat mengurangi penumpukan pakaian yang hanya dipakai satu kali pada acara-acara tersebut. Nah, langkah berikutnya yaitu kita memilih produk yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, kenapa kita memilih produk yang bisa bertanggung jawab secara sosial? Nah, karena fashion berkelanjutan ini sangat berkaitan dengan produk yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu, fashion berkelanjutan juga memiliki tanggung jawab sosial yang memperhatikan kesejahteraan pekerja di dalam produknya. Nah, oleh karena itu, kita dapat memilih brand lokal yang memilih konsep berkelanjutan. Next, Bu. Nah, langkah kelima yaitu kita dapat mencuci pakaian dalam jumlah besar. Kita dapat menerapkan penggunaan air yang terlalu berlebihan. Nah, jika kita mencuci pakaian jumlah sedikit, misalkan sekali pakai terus dicuci, 2 kali pakai terus dicuci. Nah, sebaiknya dalam menghemat
ramah lingkungan, yaitu dalam menghemat air, sebaiknya kita mencuci pakaian dalam jumlah besar. Nah, itu merupakan salah satu cara yang dapat menghemat air. Nah, langkah berikutnya yaitu mendistribusikan pakaian dengan sistem preloaded. Nah, ini merupakan pakaian bebas atau menjual pakaian bebas yang dikenal dengan preloaded. Nah, ini dapat membantu menekan jumlah limbah pakaian. Nah, kenapa? Karena pakaian tersebut berpindah tangan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, langkah ini pun dapat memperpanjang usia pakaian dan mendorong penerapan konsep fashion yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Next, Bu. Nah, setelah kita membahas langkah-langkah dalam penerapan fashion, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk fashion dan brand fashion. Nah, pertama yaitu produk fashion. Nah, pada produk fashion yang pertama yaitu kita dapat mendaur ulang limbah spanduk plastik menjadi tas belanja. Nah, seperti gambar tas belanjaan, agar nantinya itu tidak mencemari lingkungan kita, sebaiknya kita mendaur ulangnya menjadi tas. Ini juga merupakan kreatifan atau juga dapat merupakan cara dalam mendaur ulang limbah spanduk sehingga dapat kita gunakan. Nah, langkah kedua yaitu langkah keduanya itu kita melakukan penggunaan pewarna alam dalam pembuatan motif original batik Makrov. Nah, seperti contoh pada penggunaan pewarna alam ini yaitu kita dapat membuat pakaian batik dalam penggunaan bahan alam ini. Nah, itu juga merupakan salah satu produk fashion yang dapat kita lakukan dalam ramah lingkungan.